Puskesmas Sumberwingin. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti sambutan arah dan pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan kepada Dr. Kalsum Komarani MPPM. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang terpilih, juga Bapak Ibu dari TPMD ya dan TPMDG ya, dari tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi yang terpilih, juga Bapak Ibu narasumber di sini sudah hadir, Dr. Kun Cahyono ya, tadi ada dokter gigi Gagah juga ya, dan tentunya perwakilan WHO di Jakarta, serta Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Pertama-tama tentunya kita juga tentunya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia sehatnya kita dapat berkumpul dalam diseminasi penguatan regulasi indikator nasional mutu di tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi ya. Jadi kegiatan ini adalah suatu pertemuan untuk menyebarluaskan kebijakan terkait dengan mutu pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya mengingatkan ya bahwa tujuan pembangunan kesehatan di sebuah negara tentunya adalah ingin mewujudkan status atau derajat kesehatan masyarakat yang optimal ya. Kita ingin penduduk kita memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat ya. Karena kita juga di keseharian kita memang menekankan juga pentingnya upaya promotif preventif ya, selain kuratif rehabilitatif ya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan akses kepada pelayanan kesehatan ya dari masyarakat kita, dan juga bagaimana mewujudkan ya suatu pelayanan kesehatan yang bermutu ya. Jadi tidak cukup hanya akses, tapi juga mutu pelayanan ya. Dan kalau kita lihat sistem kesehatan di Indonesia ini memang ada dua bagian penting ya. Yang satu bagian pembiayaannya, dan kedua adalah sisi pelayanan ya. Kalau sisi pembiayaan ini Bapak Ibu ini yang memahami ya, karena saya sudah tidak lagi berpraktek gitu ya. Itu kan ada beberapa macam ya. Mungkin yang sekarang yang paling besar adalah dengan sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS ya. Namun masih ada juga masyarakat kita yang bayar sendiri tunai ya. Ada yang dengan asuransi swasta ya, ada juga dari perusahaan dan lain-lain. Jadi dari sisi pembiayaan sebetulnya kita sudah aman sebetulnya ya, ada karena JKN yang dikelola BPJS ini cukup banyak membiayai masyarakat yang tidak mampu ya, yang dikenal dengan PBI ya. Lalu bagaimana dengan tatanan pelayanan kesehatan kita? Kita pun sudah tahu ya, ada tatanan di tingkat primer dan di rujukan ya, di rumah sakit. Untuk tatanan primer ini pelakunya siapa saja? Ya Bapak Ibu ya, termasuk di dalamnya dokter praktek, ada klinik pratama ya, ada puskesmas ya. Puskesmas ini ya sudah tersebar sedemikian rupa karena memang
pada daerah-daerah tertentu, terutama terpencil, perbatasan, kepulauan, itu adalah kewajiban pemerintah ya. Negara harus hadir di sana. Di semua negara pun daerah-daerah tersebut memang disiapkan oleh pemerintah ya. Nah, kembali lagi dengan tatanan seperti itu, artinya Bapak Ibu punya peran ya di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada tatanan fasilitas kesehatan tingkat primer ya, di mana kalau kita lihat lagi dalam perkembangannya ini mungkin juga dinamis ya. Dulu barangkali dokter praktek ini sangat banyak ya. Mungkin di zaman saya baru lulus jadi dokter itu cita-citanya dulu ya pengen praktek sendiri ya. Meskipun ada yang di apotik prakteknya, ada yang di tempat sendiri ya. Tapi saat ini mungkin terus berubah ya. Ada yang lebih komprehensif dengan adanya klinik ya, karena BPJS pun sekarang mereka istilahnya mengarahkan ya, jadi harus paripurna. Puskesmas tentunya sudah memiliki fasilitas seperti laboratoriumnya ya, ataupun obatnya ya. Klinik pun seperti itu. Nah, untuk dokter mandiri ini juga bekerja sama tentunya ya. Nah, ini menarik ya. Sekarang yang nanti akan kita bahas ini bagaimana sisi mutu pelayanan ya. Jadi pemerintah ini sebagai pembuat kebijakan ya, dan juga punya tanggung jawab ya mewujudkan akses dan mutu. Tentunya ya tidak bisa membeda-bedakan ya. Kita tahu di rumah sakit dituntut ada akreditasi, ada mungkin ISO dan lain-lain, di klinik pun ya. Nah, tempat praktek mandiri ini kan saat ini mungkin prosesnya itu pastinya ada perizinan ya, ada STR dulu lah, lalu ada perizinan, pasti dilihat ya oleh dinas bagaimana tempat prakteknya, ruangan prakteknya, mungkin tempat tindakan dan lain-lain ya. Nah, setelah itu mungkin agak lost ya gitu ya. Nah, sekarang pemerintah sudah mengenalkan kebijakan yaitu pengukuran indikator nasional mutu. Jadi ada beberapa kegiatan ya yang sebetulnya sudah keseharian juga oleh Bapak Ibu. Nah, ini harus diukur secara rutin supaya bisa terjaga ya pelayanan yang diberikan ini dari sisi mutu, dan juga bagaimana kita meningkatkannya. Dan tentunya semuanya bermuara pada Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022. Ini tentang indikator nasional mutu baik untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, unit transfusi darah, dan tempat praktek mandiri dokter ya. Jadi untuk itu rasanya kita harus berkoordinasi, berkomunikasi ya antara pemerintah dengan para dokter praktek ini ya, untuk sama-sama memahami kebijakan tersebut dan mengimplementasikannya. Memang sebenarnya ya kalau Kementerian Kesehatan juga mungkin tidak bisa ya, karena span of control ini terlalu jauh ya. Nanti ke depan barangkali teman-teman dinas kesehatan ya yang akan mendorong, mengawal teman-teman ya. Tapi pada kesempatan ini memang kami ada dukungan support dari WHO ya untuk membuat pertemuan semacam ini, dan mohon maaf memang yang diundang ke sini juga terbatas ya. Tapi kami membuka melalui daring ya, dan tentunya ini juga bukan pertemuan yang hanya satu-satunya. Kita akan terus mensosialisasikan ya, menyuarakan kebijakan ini supaya benar-benar dipahami, diketahui oleh teman-teman semua ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pembukaan ini.
Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir secara luring dan daring, dan terima kasih kepada Bapak narasumber yang nanti mungkin akan menjelaskan ya secara detail bagaimana mengukurnya, bagaimana juga nanti melaporkannya melalui aplikasi ya. Karena semua kan sekarang udah punya smartphone ya, nanti bisa saja laporannya dengan gadgetnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan diseminasi penguatan regulasi indikator nasional mutu di tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Direktur yang telah membuka kegiatan pada malam hari ini. Ya, kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Direktur untuk membawakan materi, dan kami juga memohon dengan hormat kepada Ibu Rahmi Purwakaningsih untuk sebagai moderator pada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur. Kami silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Hence. Sebelum kami memulai acara ini, Bu, tadi mohon maaf ada yang terlupa bahwa acara ini juga dihadiri oleh Bapak Ibu yang berasal dari PBID, baik PDGI maupun ID, terus kemudian ID dan PDGI wilayah, serta ID dan PDGI cabang. Mohon maaf tadi mungkin terlewat ya, kelewat sehingga belum disampaikan. Terima kasih, mungkin itu Bu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hence pembawa acara, bahwa sesi ini adalah paparan dan tentang kebijakan mutu pelayanan kesehatan primer pagi TPMD dan TPMD. Presentasi ini akan disampaikan oleh Ibu Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan. Barangkali paparan ini mungkin merupakan hal yang perlu dicermati karena ini adalah landasan dari kegiatan kita yang akan ke depan. Waktunya berapa Bu Ibu? Mungkin sekitar 1 jam Ibu. Kurang dari satu jam lah kami berikan kesempatan pada Ibu Direktur untuk menyampaikan kebijakan. Terima kasih, silakan Ibu. Iya, biar jelas saya izin cepat masker. Mungkin saya duduk saja ya karena sudah bisa ininya share screen-nya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pertemuan dan narasumber serta tadi yang juga hadir dari PBID dan PDGI ya. Malam ini saya akan menyampaikan materi kebijakan khususnya untuk mutu pelayanan kesehatan terkait pada tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi ya. Mohon slide-nya. Ini mudah-mudahan yang hadir luring masih semangat ya. Saya paham ada yang dari luar DKI ya yang hadir di sini. Ya, baiklah, sebagai pendahuluan mohon slide-nya. Saya akan sampaikan kembali, dan mungkin ini adalah konsep yang tentunya harus dipahami bersama ya, bahwa Kementerian Kesehatan telah menyesuaikan rencana strategis di Kementerian Kesehatan untuk menguatkan sistem kesehatan di Indonesia ya, yaitu dengan membuat satu transformasi sistem kesehatan ya. Barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini atau di ruangan Zoom sudah pernah melihat slide ini. Ini adalah slide transformasi sistem kesehatan yang tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan kesehatan ya. Terutama kita masih menghadapi masalah-masalah tentang kesehatan ibu dan anak, bayi ya. Lalu juga pengendalian penyakit,
menular seperti TB, HIV, dan lain-lain, dan juga penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM, jantung, kanker, dan lain-lain ya. Dan ini memang harus ditata ya. Dan tidak lupa juga sekarang kita baru saja atau masih ya menghadapi pandemi COVID, dan tidak tertutup kemungkinan akan ada emergensi kesehatan lain seperti pandemi COVID. Untuk itu kita harus benar-benar menguatkan sistem kesehatan kita ini. Jadi ada 6 pilar dalam transformasi sistem kesehatan atau transformasi kesehatan. Yang pertama adalah pilar layanan primer ya, di mana ini mungkin ruang lingkup dari teman-teman yang hadir ya dari TPMD, TPMDG ya. Ada 4 prioritas yang ingin dicapai pada layanan primer. Yang pertama adalah bagaimana menguatkan penyuluhan atau edukasi kepada penduduk ya. Penyuluhan seperti apa? Ya berbagai hal ya, mulai dari bagaimana kalau ada ibu hamil, mereka ini harus benar-benar melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan. Sekarang 6 kali ya, kalau dulu 4 kali katanya ya. Yang lainnya ya ini seperti siklus kehidupan ya, dari hamil, dari melahirkan juga harus diberikan penyuluhan, harus ditolong oleh tenaga nakes seperti itu ya. Lalu juga setelah lahir bayinya ini harus diperiksa atau diimunisasi dan lain-lain. Jadi penyuluhan yang seperti itu yang harus ingatkan ya, sampai barangkali nanti usia dewasa kalau menderita penyakit tidak menular ya harus rutin berobat, karena penyakit tidak menular ini tidak bisa sembuh sama sekali ya, seperti DM. Nah ini bagaimana kalau tidak terkontrol nanti bisa berakibat buruk ya, seperti gagal ginjal, jantung, dan lain-lain. Nah setelah edukasi diteruskan dengan pencegahan primer yang dikenal dengan imunisasi ya. Imunisasi ini dikuatkan lagi dari 11 antigen sekarang 14 antigen. Lalu ada pencegahan sekunder. Ini diartikan sebagai pelayanan screening. Karena sekali lagi kita harus benar-benar menguatkan promotif preventif yang konkretnya adalah dengan pelayanan screening ya. Ada 14 penyakit. Nah ini penyelenggaraannya nanti juga akan disinkronkan, disinergikan dengan BPJS, JKN ya. Lalu ada juga bagaimana kita harus meningkatkan kapabilitas layanan primer. Artinya di sini adalah mutu ya. Tentu saja kegiatan malam ini mungkin bagian kecil ya dari transformasi sistem kesehatan, tapi memang harus kita lakukan ya. Meskipun kita kegiatan kecil, tapi ada kontribusi terhadap transformasi sistem kesehatan yang besarnya. Yang lainnya tentang pilar layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan. Ini kaitannya bagaimana kita harus kuat untuk menghadapi pandemik ya. Kita harus meningkatkan produksi obat, farmasi, alat kesehatan secara mandiri di dalam negeri ya. Untuk itu ini sedang dikembangkan, benar-benar dikembangkan ya. Kalau dulu mungkin wacana, tapi sekarang harus diwujudkan. Yang lainnya adalah pilar sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan ya. Teknologi kesehatan kita melihat sendiri ya, sejak pandemi COVID bermunculan berbagai sistem informasi, ada Peduli Lindungi, ada NAR ya untuk hasil laboratorium PCR COVID ya. Lalu nanti ke depan juga akan banyak. Sekarang juga mungkin di Kemenkes sudah punya namanya Satu Sehat ya, karena nanti akan disatukan menjadi sistem yang besar Satu Sehat tersebut. Jadi esensi yang diambil tentunya pada layanan primer ada penekanan bagaimana kita meningkatkan mutu pelayanan. Nah, untuk itulah kenapa kita ke depan harus lebih peduli ya terhadap mutu pelayanan. Dan untuk itulah mungkin kita berkumpul malam ini ya. Lanjut.
Nah, sebagai arahnya dari pembangunan kesehatan, kita tentunya juga punya namanya RPJMN bidang kesehatan ya, di mana ada 5 bagian penting di sini untuk peningkatan KIA, lalu peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, budaya germas ya, dan penguatan sistem kesehatan. Kita lihat di penguatan sistem kesehatan ini ada satu indikator tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi. Jadi, kalau sudah jadi indikator, tentunya ini harus dimonitor dan harus diukur ya. Dan tiap tahunnya ada target yang harus dicapai. Dan untuk bidang kesehatan, RPJMN ini ya jatuhnya ke Kemenkes gitu ya. Jadi tanggung jawabnya Kemenkes. Jadi kalau sampai target tidak tercapai, ya potret atau rapotnya Kemenkes ini kurang bagus gitu ya. Lanjut. Selain indikator RPJMN, pada indikator rencana strategis Kemenkes, ini pun ada yang terkait dengan mutu pelayanan primer ya. Jadi prosentase FKTP terakreditasi muncul lagi di indikator Renstra. Lalu ada indikator prosentase puskesmas terakreditasi, ini masing-masing fasilitasnya ya. Prosentase klinik pratama terakreditasi, dan yang menarik yang paling bawah, prosentase tempat praktek mandiri dokter-dokter gigi yang melakukan pengukuran INM. Jadi pada Renstra memang indikator INM ya. Tapi nanti saya sedikit cerita lagi kenapa akreditasi juga sudah mulai dikenalkan gitu ya. Tetapi kita akan mengejar dulu mungkin yang ada indikatornya, karena sekali lagi di Kemenkes ya Direktorat Mutu lah yang nanti harus mengumpulkan data ya. Puskesmas bukan puskesmas saja, TPMD yang melakukan pengukuran INM ini. Jadi kalau tidak dari sekarang ya kita harus lakukan. Nah, untuk tahun 2022 ini sebetulnya sudah punya target 30%. Tapi kita belum mengukurnya gitu ya. Ya benar kan ya, belum ada yang ngukur ya. Nah, mengangguk-angguk. Jadi tahun 2023 ini adalah startnya. Kita harus memahaminya teman-teman di sini dan mulai mengukur ya dan melaporkan. Targetnya 60% loh, nggak main-main ya. Sekarang aja kami sedang berusaha mendapatkan data yang valid tentang TPMD ya. Dari data yang ada di Kemenkes, kita juga minta ke BPJS dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bisa terkumpul ya. Saya yakin data itu ada di masing-masing kabupaten kota, tapi yang sentralistik di Kemenkes belum ada ya. Nah, untuk puskesmas dan klinik, ini sudah ada datanya. Yang bawah kiri itu ya. FKTP ya. Ini sudah gabungan antara puskesmas dan klinik ya. Jadi yang sudah terakreditasi 54%. Kalau dipecah, di breakdown, puskesmas ini lebih bagus ya, capaiannya sudah hampir 90%. Sementara klinik baru 2% ya. Bayangkan kita punya waktu yang pendek. Akhir dari RPJMN, akhir dari Renstra itu 2024. Tahun depan harus 100%. Jadi perlu kerjasamanya antara teman-teman di fasilitas ya dengan dinas dan Kemenkes. Lanjut. Nah, sekarang saya sedikit mengenalkan ya tentang beberapa mekanisme atau kegiatan yang diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang atas barangkali ya, lingkaran yang atas itu ada lisensi, ini mungkin lebih familiar dengan perizinan ya. Jadi setiap fasilitas kesehatan akan memberi pelayanan, awalnya kan harus punya izin ya. Kalau teman-teman sudah punya STR, lalu urus SIP ya. Kalau klinik, rumah sakit mereka izin operasional. Tujuannya apa? Ya supaya
persyaratan-persyaratan atau standar-standar input ini harus dipenuhi ya. Karena standar input ini sudah dibuat sesungguhnya ya oleh Kemenkes ataupun profesi ya. Jadi kalau dokter praktek itu kan mungkin ruangannya ada ya standarnya, ruang apa saja yang harus ada, misalnya WC, ruang pemeriksaan, ruang tunggu. Lalu peralatannya juga minimal harus menyediakan apa saja, obat-obatan barangkali ya, obat-obatan emergensi. Nah, itu harus dipenuhi, termasuk juga standar operating prosedurnya ya, atau standar pelayanan klinisnya harusnya sudah ada. Jadi setelah mendapatkan perizinan, tinggal dijalankan pelayanan dengan kondisi standar-standarnya sudah tersedia ya. Setelah perizinan biasanya registrasi. Nah, ini yang sedang dikejar juga untuk tingkat nasional registrasinya. Nah, mungkin pindah loncat ke bawah ya. Sekarang setelah lisensi, registrasi dan mulai berpraktek, sekarang kita ingin ya Kemenkes yang ingin TPMD ini mulai mengukur indikator mutu, indikator nasional mutu, dan melaporkan insiden keselamatan pasien itu yang di bawah. Jadi dilakukan setiap bulan ya. Nanti akan dijelaskan indikatornya apa saja ya. Lalu ya mungkin besok ya Bu Rami ya, tentang penjelasan INM, IKP ya akan jelaskan. Nah, harapannya inilah yang harus dijalankan ya. Sampai setelah itu adalah akreditasi. Akreditasi ini ada keleluasaan ya, minimal ataupun maksimal ya. 2 tahun setelah berjalan operasional prakteknya baru diakreditasi ya. Jadi inilah mekanisme-mekanisme sesungguhnya yang mendukung mutu ya. Kelihatannya sederhana ya, tapi nggak mudah ya untuk dipatuhi. Nah, ini gambarannya. Saya akan lanjut. Mungkin next slide berikutnya. Ini pemahaman tentang mutu pelayanan kesehatan. Nanti barangkali Dr. Cahyono akan menjelaskan lebih detail bahwa ada 7 dimensi mutu ya. Pelayanan itu harus aman, tidak menimbulkan cedera ya, harus adil, tidak membeda-bedakan status ekonomi ya. Kita masih melihatnya di rumah sakit ya. Saya ceritanya di rumah sakit, pasien BPJS dengan non BPJS itu masih dibedakan ya. Itu tidak boleh sebetulnya kalau dari dimensi mutu ya. Ya mungkin suku bangsa, jenis kelamin dan lain-lain ya. Berorientasi pada pasien, fokus pada pasien ya. Lalu harus efisien, efektif ya. Kalau sekarang dengan JKN yang dikelola BPJS sebetulnya sudah diarahkan untuk efisien karena pembayarannya juga prospektif ya, dengan kapitasi ya, dengan inasi bijis. Jadi kalau mau hambur-hambur dia akan mikir ya, membayarnya dibayarnya segitu. Efektif karena berbasis evidence ya, tepat waktu. Nah, ini harapannya TPMD juga kalau sudah punya jam praktek jam 4, jam 6 ya harus dipatuhi ya. Jangan nanti ditulisnya jam 4, mulainya jam 8 misalnya. Dan terakhir terintegrasi ya. Lanjut. Next slide. Nah, saya sedikit mendalami ya tentang indikator nasional mutu. Jadi sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan 30 tahun 2022, silahkan download Bapak Ibu ya, karena sudah lengkap sekali di situ. Jadi indikator nasional mutu ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mutu pelayanan di Fasiankes ya. Jadi yang pertama untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan luaran pelayanan kesehatan yang baik ya, untuk kepentingan transparansi publik dan juga memberikan umpan balik ya kepada Fasiankes. Jadi kalau kita mengukur dengan objektif, oh ini masih kurang, ya, nanti ke depannya pelayanannya diperbaiki gitu ya.
Juga untuk pembelajaran dengan menggunakan best practice ya, yang kita lakukan melalui benchmarking ya. Lanjut. Nah, pada Permenkes 30 tahun 2022, di situ sudah dicantumkan apa saja indikator nasional mutu di TPMD, di klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah ya. Jadi silahkan dibaca ya, dan bagaimana mengukurnya juga dijelaskan, bagaimana validasinya, analisis, dan lain-lainnya ya. Dan yang penting, pengukuran indikator nasional mutu ini harus dilaporkan dengan menggunakan sistem informasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan ya. Nanti akan dijelaskan juga besok tentang aplikasi Mutu Fasiankes. Nah, ini jumlah masing-masing indikator. Di puskesmas ada 6, di rumah sakit paling banyak 13, di klinik ada 4, di laboratorium kesehatan 7, UTD 7, TPMD dan TPNDG ini 3 ya. Memang ditulisnya 4, tapi nomor 3-4-nya ini ada nomor 3-nya untuk dokter umum, yang nomor 4-nya dokter gigi gitu ya. Jadi iya, jangan semuanya diambil. Begitu ya Bu Rahmi ya. Ya, jadi jangan khawatir gitu. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sepertinya sudah membaca ya. Jadi inilah INM, TPMD, TPMDG. Jadi untuk dokter, kepuasan pasien, kepatuhan penyediaan sarana prasarana kebersihan tangan. Jadi ini ya wastafel ini penting. Terus kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol. Jadi memang baru hipertensi. Nah, untuk yang dokter gigi, kepuasan pasien, kepatuhan penyediaan sarana prasarana kebersihan tangan, dan penurunan skor OHIS ya. Oral hygiene apa nih? Indeks ya. Lanjut. Ini bukunya ya. Jadi tentang INM ini kami sudah tahun lalu ya, 18 Januari 2022 sudah membuat surat edaran kepada berbagai Fasiankes, ke dinas ya, ke perhimpunannya untuk mulai mengukur di tahun 2022 ya. Dan kebetulan sudah ada petunjuk teknis aplikasi indikator nasional mutu di FKTP ya, bukunya sudah ada. Lanjut. Selain INM tadi digandengkan ya dengan insiden keselamatan pasien. Kenapa? Karena dalam keseharian kita untuk pelayanan kesehatan ini, kita ini tidak terbebas dari potensi insiden keselamatan pasien ya. Pasien cedera, mungkin salah suntik atau jatuh dan macam-macam ya. Kita harus benar-benar waspada gitu ya. Nanti mungkin besok akan ada materinya tersendiri juga ya, tentang manajemen resiko untuk keselamatan pasien. Dan ini sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya sudah cukup lama ya, nomor 11 tahun 2017. Lanjut. Saya mungkin garis besarnya saja karena besok akan dijelaskan. Di dalam Permenkes 11 itu ada namanya SP2 KPN, Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Nasional, di mana memang setiap Fasiankes harus melaporkan insiden keselamatan pasien, dan data itu nanti harus terhimpun ya di pusat yang nanti akan dikelola oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien. Saat ini sudah dibentuk oleh Menkes, KNKP ya, ketuanya itu Dr. Bambang Tetuko, spesialis anestesi ya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi tentang beberapa mekanisme menjaga peningkatan mutu itu harus dilaksanakan secara komprehensif ya, dan menjadi keseharian dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bapak Ibu, sehingga bisa mewujudkan budaya mutu ya yang dilaksanakan oleh teman-teman di Fasiankes. Lanjut.
Nah, untuk pelaporan insiden keselamatan pasien ini dilakukan secara rutin ya, dan ada kajian insidennya seperti apa nanti akan dijelaskan besok ya. Dan yang dilaporkan itu hanya 2, yaitu Sentinel dan KTD ya. Lanjut. Nah, ini sekali lagi kenapa INM dan IKP ini menjadi penting, karena kami sudah menaruhnya menjadi persyaratan, salah satu persyaratan ya dari fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mengajukan akreditasi, termasuk di rumah sakit. Jadi rumah sakit yang akan jatuh tempo ya, sertifikat akreditasinya atau yang masih baru akan diakreditasi, itu mereka sekarang sudah menyiapkan pelaporan INM IKP. Karena kalau mereka tidak melakukannya mungkin tidak bisa dinilai. Nah, selain rumah sakit juga untuk vaskes lainnya, puskesmas, klinik, dan lain-lain, ini akan menjadi persyaratan. Jadi, ya penekanan kami, ya harapan kami, mulailah teman-teman TPMD, TPMDG juga melakukan pengukuran INM dan melaporkan INM serta IKP ya. Nanti suatu saat TPMD ini akan diakreditasi ya. Lanjut. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya. Nah, ini bagian terakhirnya ya. Tadi setelah INM IKP untuk akreditasi ini juga sudah menjadi suatu kebijakan. Sudah lahir Permenkes 34 tahun 2022 ya. Silahkan Bapak Ibu yang belum download. Jadi yang pertama tadi Permenkes 30 tahun 2022, yang keduanya Permenkes 34 tahun 2022 tentang akreditasi di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, dan tempat praktek mandiri dokter gigi ya. Untuk Permenkes ini menyampaikan juga bahwa kegiatan akreditasi ini wajib ya. Dan mungkin ini suatu yang baru ya. Meskipun pada tahun 2015 sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 yang mengatur juga untuk akreditasi di TPMD, TPMDG. Tetapi sampai saat ini memang belum kita laksanakan ya. Memang kami memahami ini suatu tantangan ya. Tapi manfaat dari pelaksanaan akreditasi ini juga sangat besar. Ada 2 yang dibidik ya, bagaimana memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien, tapi juga memberikan perlindungan kepada petugasnya, kepada TPMD-nya. Jadi sekali lagi Permenkes 34 ini memberikan apa istilahnya pengaturan baru ya, warna baru dari akreditasi, di mana penyelenggaraannya nanti dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama-sama ya dengan lembaga ya. Dan lembaga ini baru-baru ini ya, baru sore ini kita menerima keputusan Menteri Kesehatan nomor 32 ya, tentang lembaga yang 13 lembaga yang nantinya mereka inilah yang akan mengakreditasi tadi puskesmas, klinik, dan lain-lain. Untuk standar akreditasinya juga ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ada yang sudah terbit ya untuk klinik dan laboratorium. Kita masih menunggu untuk puskesmas, UTD, dan TPMD, TPMDG ya. Lalu juga tentang keputusan Menteri Kesehatan standar tarif surveinya, dan sudah terbit ini yang warna hijau ini tentang Juknis survei nomor berapa Bu? Saya lupa. Cap Dirjen nomor 1831, lupa saya. Lalu juga tentang sisi informasi ya, ini sudah siap yang nanti akan digunakan oleh lembaga dan Kementerian Kesehatan. Selain itu juga masih berproses untuk kurikulum modul pelatihan bagi calon surveyor akreditasi di puskesmas, klinik, dan lain-lain ya.
Lanjut. Nah, ini Permenkes 34 tahun 2022 pasal 3 dan 4 ini jelas-jelas ya, khususnya pasal 3 ayat 1 bahwa setiap puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG wajib dilakukan akreditasi ya. Dan akreditasi ini dilakukan setelah beroperasi 2 tahun ya. Jadi setelah kalau baru berdiri diberikan tenggang waktu 2 tahun. Dan juga periodenya ya, akreditasi ini dilakukan setiap 5 tahun ya. Dan untuk TPMD memang kami belum bisa mensosialisasikannya karena standar akreditasinya masih belum diterbitkan ya, masih nunggu tanda tangan Pak Menkes. Tapi bocorannya memang sederhana ya, hanya 2 bab ya. Puskesmas ada 5 bab, kalau dokter 2 bab saja, tata kelola dan pelayanan klinis, dan dilakukan secara daring ya, tidak memberatkan ya. Lanjut. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara global ya, secara makro. Besok atau juga malam ini nanti akan ada penjelasan yang lebih detail masing-masing bagian ya, mulai dari INM, IKP dan kebijakan mutu lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rahmi. Terima kasih Ibu Direktur. Sekarang jam 8 lebih 10 Bu, Mas. Mau mungkin satu sesi saja ya Bu. Jadi ini satu lagi juga akan kami sampaikan Bu, lupa lagi ternyata ada yang terlewat lagi. Pertemuan ini dihadiri oleh teman-teman dari BPJS Bu. Jadi Bu dari BPJS mohon maaf Bu. Beliau akan menyampaikan urgensi INM ini terhadap perikatan teman-teman dengan BPJS besok. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami beri kesempatan karena waktunya sudah cukup malam. Jadi mungkin 2 pertanyaan. Setelah itu mungkin nanti kan ada sesi Pak Cahyono. Jadi supaya tidak terlalu mengantuk, 2 penanya. Silakan. Kami buka pertanyaannya, 1 untuk yang di sini, yang 1 mungkin untuk yang teman-teman yang ada dalam posisi daring. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fajar Windiasari dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih kepada Ibu Direktur untuk pertanyaan. Langsung saja, ini saya membawa titipan pertanyaan dari teman-teman di Kabupaten Banyumas, terutama katanya dengan akreditasi untuk dokter praktek mandiri dan juga mungkin dokter gigi yang praktek mandiri. Tadi dijelaskan oleh Ibu Direktur bahwa sebenarnya menggarisbawahi saja Ibu, berarti kalau untuk dokter praktek mandiri belum seperti yang di klinik atau puskesmas yang harus kapan seperti itu. Ya, betul ya Bu ya. Itu kemudian yang kedua berkaitan dengan syarat untuk kerjasama dokter praktek mandiri sebagai mitra dari BPJS, apakah nantinya juga persyaratannya seperti klinik, puskesmas, di mana untuk bekerjasama dengan BPJS harus terakreditasi? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Fajar dari Banyumas ya. Tadi terkait dengan akreditasi TPMD, TPMDG ya. Perlahan tapi pasti ya, akreditasi untuk TPMD dan TPMDG ini akan diberlakukan gitu ya. Karena Permenkesnya sudah terbit ya, tapi memang kita akan lakukan ada pentahapan ya, yang mungkin akan kita kejar terlebih dahulu adalah untuk puskesmas dan klinik ya, karena ada di dalam indikator RPJMN dan Renstra ya.
Tetapi untuk akreditasi TPMD dan TPMDG kita juga tidak mau membeda-bedakan ya, karena baik klinik maupun TPMDG itu kegiatannya sama, memberikan pelayanan kan kepada masyarakat ya. Tapi kenapa kita yang satu harus akreditasi, satu enggak juga. Jadi harus semuanya. Ini titipan dari Pak Menkes juga ya. Pak Menkes itu sangat concern ya bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat kita ini harus sesuai standar, dan salah satu mekanisme yang bisa kita lakukan adalah dengan akreditasi gitu ya. Jadi silahkan bersiap-siap nanti bila mana standar akreditasinya sudah diterbitkan ya dalam waktu dekat ya, silakan dipelajari oleh teman-teman semua ya, supaya nanti untuk penyiapan survei akreditasi sudah bisa dilaksanakan dengan optimal ya. Mengenai syarat kerjasama BPJS ya, sekali lagi ini nanti akan kita bahas antara Kemenkes dengan BPJS ya. Memang saat ini yang masih diatur adalah untuk puskesmas dan klinik ya, yang untuk akreditasi. Meskipun juga waktunya kan diundur, ditunda-tunda. Saya kan dari awal sudah ikut ya dalam pengaturan BPJS ini, tapi nampaknya nanti kita akan sesuaikan lagi waktu untuk yang klinik dan puskesmas dan juga untuk TPMD ya. Tapi saat ini sih memang kerjasama antara BPJS dengan TPMD masih belum ya. Betul kan? Belum kan? Belum menjadi persyaratan maksudnya untuk akreditasi. Benar kan? Tapi satu saat bisa ya. Demikian. Terima kasih Bu Direktur. Silakan yang bertanya yang dalam posisi daring. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Nggak ada. Jadi silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Oh ada. Silakan. Cuma satu pertanyaan ya. Mohon maaf karena waktunya sudah cukup malam. Nanti masih ada pembicara lain, Pak Dr. Cahyono. Silakan disampaikan. Mohon izin bertanya, Ibu. Saya dokter ini di cabang Pacitan, terkait dengan akreditasi untuk TPMD, apakah ada peran dari ID atau organisasi profesi kami ini dalam pelaksanaan akreditasi TPMD nanti? Misalkan dalam bentuk fasilitasi atau mengkoordinir dari teman-teman TPMD ini. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo Ibu silakan. Iya, terima kasih Dokter ini dari ID Pacitan ya. Sedikit saya sampaikan bahwa pelaksanaan akreditasi di suatu Fasiankes ini tentunya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders ya. Jadi saat ini saja, misalkan contohnya rumah sakit ya, pasti akan melibatkan dinas kesehatannya, Kemenkesnya, lembaganya, lalu asosiasi Vaskes ya, Persi, Arsada, Arsi dan lain-lain ya. Nah ini tentunya kita akan bisa menganalogikan juga untuk akreditasi TPMD ya. Nanti pasti akan ada peran-peran dari dinas kesehatannya, dari organisasi profesinya ya, mungkin yang lain-lain juga bisa ya terlibat. Jadi untuk akreditasi TPMD memang ini sesuatu yang baru dan kita akan banyak berkoordinasi Bu Rini ya. Untuk penyusunan di Kemenkes juga kami tidak lupa ya membahasnya dengan PBID, dengan PBPDGI ya.
Jadi jangan khawatir ya, kita tidak mengabaikan teman-teman di ID. Demikian Dokter ini. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih Bu Direktur. Tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa sesi pertanyaan ini hanya kami beri kesempatan untuk 2 penanya. Mohon maaf kepada para Bapak Ibu sekalian, baik dalam ruangan ini maupun dalam posisi daring. Kami karena waktunya sudah cukup larut, jadi sesi untuk Ibu Direktur kami batasi sampai saat ini. Dan ada lagi pertanyaan dari Dr. Taufik Amrullah dari Banten melalui YouTube yang terkait dengan INM. Besok akan kami bahas atau kami jawab karena topik-topik mengenai INM akan disampaikan besok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sedikit kesimpulan dari paparan yang sudah disampaikan Bu Direktur. Tadi yang penting adalah mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyegerakan untuk melakukan pengisian dan pelaporan INM karena ini adalah merupakan hal yang diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengenai akreditasi, kesimpulannya artinya sudah termuat di dalam registrasi dan artinya itu akan dilakukan mungkin bukan sekarang tapi next. Mudah-mudahan dalam waktu itu Bapak Ibu bisa bersiap-siap. Tapi yang terpenting adalah apa yang sudah kita kerjakan hari ini mudah-mudahan bisa dikerjakan langsung. Terima kasih Ibu Direktur, mohon aplaus kepada Bapak Ibu sekalian untuk Ibu Direktur. Demikian dari kami, kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.